kasih kepada sahabatku, rekan majelis guru SDN 16 Tandung yang telah memberikan kesempatan untuk dapat hadir ke webinar kecil kita pada saat ini. Baiklah, Bapak dan Ibu guru, di sini saya akan menyampaikan beberapa pemaparan dari pendidikan guru penggerak yang telah saya jalani, yang mana pesan daripada pendidikan tersebut bahwasanya tidak hanya saya sendiri, tetapi harus mengajak teman-teman semua untuk membawakannya kepada anak didik kita semua. Baiklah, pada kali ini saya akan memperkenalkan kepada Bapak Ibu guru bagaimana membentuk budaya positif di sekolah kita. Dalam arti begini Bapak Ibu guru, kita menanamkan kepada murid kita tentang akhlak terlebih dahulu. Akhlak dulu yang kita bina, akhlak dulu yang kita tanamkan kepada mereka, yang mana nanti kegiatan ini akan kita buat seperti keyakinan kelas. Nanti diharapkan kepada rekan-rekan semua dapat menerapkannya di kelas, supaya anak-anak jika berbuat suatu kesalahan, mereka ingat akan keyakinan yang telah disepakati di kelas masing-masing. Baiklah, Bapak Ibu guru, untuk mempersingkat waktu, saya akan memaparkan beberapa materi yang saya bentuk dalam slide PPT seperti ini. Ini adalah gambar kita bersama. Mohon maaf jika misalnya terjadi atau kabur atau bagaimana ya. Ini gambar untuk yang laki-laki. Iya, mohon maaf ya. Jadi ini tidak masalah. Yang penting kolaborasi di antara kita selalu terjalin dengan baik. Baiklah, teman-teman semua, untuk pemaparan yang berikutnya, yaitu saya akan memperkenalkan perubahan paradigma belajar. Walaupun di sekolah kita belum menerapkan tentang kurikulum atau paradigma kurikulum baru, tetapi sedikit saya memperkenalkan kepada Bapak Ibu guru apa yang dimaksud dengan perubahan paradigma belajar ataupun kurikulum merdeka yang sudah diterapkan di beberapa sekolah lain. Nah, Bapak Ibu guru sekalian, ya, adapun kurikulum merdeka atau perubahan paradigma dalam belajar, sebenarnya itu berasal dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Filosofi atau berdasarkan keyakinan beliau, yang mana kita ketahui bersama bahwa beliau adalah bapak pendidikan negara kita. Beliau adalah orang hebat. Beliau mempunyai keyakinan bahwasannya suatu anak tersebut harus merdeka dalam belajar. Nanti akan saya paparkan apa yang dimaksud merdeka dalam belajar. Beliau mengambil filosofi ataupun keyakinan tersebut dari kolonial zaman Belanda, yang mana pada masa itu kita ketahui zaman Belanda menyekolahkan anak-anak daripada orang-orang besar atau petinggi di negara kita untuk dapat bekerja di perusahaan mereka. Sedangkan Ki Hajar Dewantara mengambil pemikiran langsung dari Belanda, atau beliau langsung ke negeri Belanda, bagaimana bentuk pendidikan di Belanda pada masa itu. Ternyata murid-murid itu merdeka. Dalam arti yang pertama, menuntun kodrat murid sesuai dengan kodrat alam dan zamannya, yang mana murid itu ibarat kertas putih, kita hanya menuntun saja. Mereka sudah mempunyai sifat dari garis keturunannya, dari alamnya masing-masing. Kemudian dari zamannya, kita hanya menuntun saja Bapak Ibu. Kalau memang dia tidak bisa kita tuntun, ya kemungkinan dari alam ataupun keluarganya. Tetapi tetap budi pekerti akhlak kita berikan kepada mereka agar mereka dapat berguna di masyarakat kelak. Kemudian ada lagi istilah menghamba kepada murid. Dalam arti kita itu memberikan pelajaran setulus seikhlas hati tanpa mengharapkan apapun dari mereka. Kemudian yang ketiga, pembelajaran disesuaikan dengan lingkungan kita. Jadi nantinya kita itu boleh membawa anak-anak kepada lingkungan, dan kita boleh untuk membuat perangkat ataupun media pembelajaran tersendiri berdasarkan lingkungan kita.
lingkungan kita adalah pohon sawit. Gak mungkin kita ikuti kurikulum yang di pantai. Jadi kita berhak untuk merubah tersebut. Kemudian setelah saya sampaikan kepada pemikiran Ki Hajar Dewantara, inilah inti daripada apa yang akan saya sampaikan saat ini kepada Bapak Ibu. Yang akan saya sampaikan adalah penerapan disiplin positif kepada anak-anak agar anak-anak kita atau murid kita di sekolah dapat menerapkan tingkah lakunya dengan baik, dapat memecahkan masalahnya dengan baik. Jadi yang kita perbaiki adalah adab tingkah laku. Bak kata pepatah, dahulukan adab daripada pengetahuan yang kita ajarkan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, di sini saya akan memaparkan, dapatkah kita mengontrol murid? Jawabannya tidak, karena izinnya ada pada murid itu sendiri. Ubahnya gini Bapak Ibu, ini adalah genggaman tangan, ya. Saya adalah murid, umpamanya ya, saya adalah murid. Kemudian tangannya sebelah ini adalah tangan guru. Saya buka, saya paksa tidak bisa. Nah, jadi kontrol kendali diri ada pada murid itu sendiri. Mau apa tidak mereka berubah. Dan kita hanya bisa memberikan penguatan positif ataupun bujukan kepada anak tersebut. Kemudian kita sebagai seorang guru pun tidak boleh mengkritik orang yang bersalah. Karena dengan kritikan bisa jadi anak itu menjadi perilaku negatif seperti trauma dan sebagainya. Ya. Dan kita sebagai orang dewasa hanya bisa memberikan penanggung-jawaban saja atas pemecahan masalah. Jadi kembali lagi kepada filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwasanya kedisiplinan tercipta dari suasana yang merdeka. Jadi merdeka itu dalam arti kata kita tidak menekan anak tersebut atau murid tersebut, supaya anak atau murid tersebut dapat mengembangkan atau memikirkan masalahnya sendiri. Jadi kedisiplinan itu adalah dari hati yang merdeka, tidak dari hati yang terkekang. Baiklah, saya lanjutkan. Kemudian kita kenalkan kepada murid kita beberapa hal dulu sebelum kita membuat keyakinan kelas bersama. Nanti tujuannya Bapak Ibu, kita akan membuat keyakinan kelas. Ya, nanti akan saya pandu bagaimana cara membuatnya. Tetapi sebelumnya kita ajarkan kepada murid kita berbagai nilai kebaikan yang diakui oleh dunia. Yang pertama adalah pelajar Pancasila. Bapak Ibu boleh mengenalkan kepada anak dengan lagu dulu. Seperti boleh saya menyanyikannya Bapak Ibu karena kita guru SD. Nah, dengan menyanyi anak-anak mungkin lebih mudah untuk mengetahuinya ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa, satu kan? Dan berakhlak mulia pada Tuhan Yang Esa, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ini nanti nilai-nilai tersebut harus kita tanamkan kepada murid. Ini yang paling utama di dalam kurikulum merdeka. Jadi gini Bapak Ibu, walaupun kita belum masuk kepada kurikulum merdeka, tetapi kita harus tahu tujuan daripada kurikulum merdeka tersebut. Kita lanjut Bapak Ibu. Baiklah, selain profil pelajar Pancasila, ada lagi yang dikenali oleh dunia ataupun sekolah-sekolah lain. Ini sekolah-sekolah internasional biasanya ya Bapak Ibu. Rasa toleransi, hormat, integritas, mandiri dan sebagainya. Dilanjutkan dengan nilai yang lain, 9 pilar karakter ini diakui oleh Indonesia. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian, kejujuran, hormat, santun, dermawan, suka menolong, percaya diri, kreatif, bekerja keras, kepemimpinan, baik, rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Jadi nanti dalam keyakinan kelas kita harus memperkenalkan sikap ataupun nilai kebajikan. Terserah Bapak Ibu, mau yang bersifat profil pelajar Pancasila, mau yang PYP ataupun ini, terserah yang mana. Kemudian nilai kebajikan yang lain ada banyak, keterampilan hidup, ya. Bisa dibaca Bapak Ibu?
strategi, bekerja sama, keberanian, dan sebagainya, tanggung jawab. Hal ini sudah kita terapkan masing-masing. Ya, sudah kita terapkan sebagian masing-masing, tetapi kita perlu untuk mengenalkan juga kepada siswa kita sebelum kita membuat keyakinan kelas. Kemudian nilai kebajikan yang lain, the Virtus Project, ya, dari peduli sampai lurus hati, pengertian, dan sebagainya. Kemudian setelah itu semua kelas harus mampu menerapkan disiplin positif agar terbentuk murid-murid yang berkarakter. Nah, jadi untuk ini Bapak Ibu, kita langsung saja bagaimana praktik dalam membuat keyakinan kelas tersebut. Tetapi sebelumnya Bapak Ibu izinkan saya untuk memaparkan atau menjelaskan beberapa tentang adat ataupun tingkah laku kita di sekolah berdasarkan anak-anak yang telah melakukan kesalahan. Yang pertama adalah hukuman, yang kedua konsekuensi, yang ketiga restitusi. Nanti tercermin pada diri kita sebagai seorang yang bagaimana. Di sini Bapak Ibu, kita tidak boleh memberikan sesuatu hukuman ataupun konsekuensi. Yang diperlukan adalah restitusi. Nah, jadi dari hukuman akan tercipta pribadi yang gagal, malu, paksaan. Identitas negatif sudah jelas, ya, karena anak tersebut merasa trauma oleh diri pribadi kita sendiri. Kalimatnya yang paling sering jika anak melakukan kesalahan, awas kalau dilakukan lagi ya, berarti kita memberikan hukuman kepada anak. Itu tidak boleh. Kemudian konsekuensi. Konsekuensi itu kalimatnya, mampukah kamu melakukannya? Identitas yang tercipta kepada anak netral. Dia bisa menjadi pribadi yang baik ataupun pribadi yang buruk. Murid hanya belajar peraturan. Hanya belajar kepatuhan. Sedangkan restitusi akan menimbulkan budaya positif. Kalimatnya saya contohkan. Apakah itu diri kamu sesungguhnya? Apakah itu kepribadian kamu? Bagaimana kamu memecahkan masalahnya? Nah, kemudian dari restitusi tersebut, murid akan belajar memecahkan masalah sendiri. Kemudian memperbaiki masalah yang ditimbulkan. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu yang harus kita ubah, penghargaan. Jikalau kita kenaikan kelas, kita memberikan penghargaan kepada murid yang lain. Apakah hal itu boleh? Tergantung penghargaannya bagaimana. Karena begini, penghargaan itu dapat menimbulkan seseorang itu ketagihan. Jika tidak diberikan penghargaan, maka seseorang tidak mau melakukannya lagi. Seperti kelas rendah ya Bapak Ibu, nanti Ibu berikan bintang. Nah, di saat Ibu ataupun Bapak sakit, digantikan oleh guru lain, tidak ada bintang, maka anak tersebut tidak akan mau untuk melakukan hal yang positif lagi. Jadi di sini penghargaan juga jika bisa kita hilangkan Bapak Ibu. Nah, di sini ada games. Ada pernyataan, murid belajar menyembunyikan kesalahan. Kira-kira apa jawaban kita terhadap hal ini? Apakah hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Di sini dalam hal ini saya ceritakan lagi Bapak Ibu, kita sudah berperilaku awas kalau kamu melakukan lagi. Jadi murid ini merasa takut, trauma, dia menyembunyikan kesalahannya, bersikap murung. Kira-kira apa yang kita berikan pada murid kita? Restitusi, hukuman, atau konsekuensi? Hukuman. Terima kasih kepada Pak Edi. Kemudian, ya, mau minta berapa Pak? Kemudian, murid belajar. Tadi kan sudah saya sebut ya Bapak Ibu, murid hanya belajar tentang taat kepada peraturan. Kira-kira apa Bapak Ibu? Restitusi atau konsekuensi? Restitusi atau konsekuensi? Bapak Ibu guru yang perempuan hanya belajar saja, belajar. Tidak untuk melakukan, hanya belajar saja. Konsekuensi hanya belajar saja. Kemudian murid
Kira-kira hukuman, konsekuensi atau restitusi? Restitusi. Terima kasih kepada Bapak Ibu ya. Alhamdulillah ya, saya juga belajar. Alhamdulillah Bapak Ibu juga sudah memahami. Nah, yang paling diharapkan pemerintah kepada kita semua adalah perilaku restitusi. Baiklah, saya lanjutkan, kita games lagi. Ini ada seorang guru berkata, peraturannya adalah kamu harus, kira-kira restitusi atau tidak? Kamu harus melakukan gitu dengan ekspresi kurang baik. Benar apa salah? Salah ya. Dilanjutkan dengan games yang kedua. Apakah yang kamu yakini? Apakah kamu bisa memecahkan masalah atau memperbaikinya? Kira-kira konsekuensi benar apa salah? Salah. Salah. Jawabannya adalah restitusi. Tepuk tangan buat semua. Kemudian games yang ketiga, apakah peraturannya mampukah kamu melakukannya? Kira-kira benarkah itu konsekuensi? Benarkah? Apakah kamu mampu? Kita bertanya kepada anak atau murid, mampu tidak kamu melakukan peraturan? Benarkah itu konsekuensi? Benar atau tidak? Benar. Tepuk tangan untuk itu. Udah, kita lanjutkan ya. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita menerapkan beberapa disiplin positif, kita harus mengetahui 5 kebutuhan dasar daripada anak-anak kita, bahkan kita sendiri. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, sudah jelas kan, pakaian, rumah. Kemudian kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Meskipun dia nggak mampu, kita harus memberikan kepada anak kita, ya Rena, bagus kamu sudah melakukannya. Nah, jadi itu harus kita akui kemampuannya. Kemudian kasih sayang dan diterima oleh komunitas. Jadi jikalau ada anak kita yang menyendiri, kita harus membawa mereka kepada kolaborasi yang ada di kelasnya. Kemudian kebutuhan akan pilihan. Murid itu mau kita yang seperti apa? Nah, juga kita harus mengikuti apa yang dimau oleh murid, asalkan itu positif. Misalnya, Bu, Ibu mengajarnya pakai ini dong Bu, pakai nyanyi Bu, pakai ice breaking Bu. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kebutuhan untuk merasa kesenangan. Nah, jadi seorang guru harus bisa menciptakan murid yang senang di dalam kelas, ya, di balik semua apapun yang terjadi kepada kita. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ada 5 posisi kontrol sebagai guru. Di sini kita juga sudah mungkin kelima-limanya kita melakukan. Sebagai penghukum, kalimatnya adalah awas kalau kamu lakukan lagi. Kemudian ada juga pembuat rasa bersalah. Ibu kecewa dengan kamu. Kemudian ini teman ya, maaf ya Bapak Ibu, ini teman. Posisi yang ketiga itu teman. Ayolah bantu Bapak. Kalimat bantu Bapak atau bantu Ibu nak, itu juga tidak boleh. Berarti kita menyamakan diri kita kepada mereka sebagai posisi teman. Kemudian yang lanjut, pemantau. Ya, pemantau, apakah kamu telah melakukannya? Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi kalimat itu juga tidak boleh jikalau anak melakukan kesalahan. Nah, yang paling dibutuhkan saat ini, kita itu adalah seorang manajer. Yang mana jika anak melakukan kesalahan, kita bertanya kepada anak, apakah diri kamu sesungguhnya? Apakah ini kesepakatan atau keyakinan yang telah kita bina di kelas kita? Tentu anak nanti menanyakan tidak. Kamu ingin jadi orang seperti apa? Tentu disebutnya, saya ingin menjadi orang yang seperti ini Bu. Jadi posisi manajer itu memunculkan perilaku positif dari dalam dirinya sendiri. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Kira-kira boleh Bu? Tadi masalah anak dihukum dalam belajar. Kalau dalam kurikulum merdeka kita tahu dari peraturan dari pemerintah bahwa memukul anak secara fisik itu tidak boleh. Undang-undangnya udah ada. Dalam kurikulum merdeka, hukuman apa yang diberikan kepada anak kalau seandainya anak itu berbuat salah? Iya begini. Terima kasih. Iya. Pertanyaan Ibu ini juga kemarin menjadi dilema ya Bapak Ibu di saat kami lokakarya, perdebatan yang begitu sengit. Ya, diharuskan memberikan restitusi. Dalam arti kata restitusi itu memunculkan
bagaimana mereka memperbaiki kesalahannya. Ya kalau kesalahannya hanya sekali. Kalau kedua kali apakah kita restitusi juga? Apakah kita harus memberikan hukuman? Lagi-lagi jawabannya tidak boleh memberikan hukuman. Kita harus restitusi secara terus-menerus. Apakah diri kamu sesungguhnya? Karena hati itu nggak akan pernah bohong. Jikalau seseorang melakukan kesalahan, pasti ada timbang di dalam hatinya. Timbang rasa, oh saya bukan orang yang seperti ini, saya bukan seseorang yang seperti ini. Jadi tidak boleh, Bu. Terus kita restitusi anak tersebut sampai tobat. Jikalau memang kita tidak bisa memposisikan diri kita restitusi, langkah selanjutnya kita panggil orang tua. Berhubung karena di SD kita tidak ada guru BK, jadi jikalau memang kita tidak bisa merestitusinya berkali-kali, kita memanggil orang tua. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Ya Bu? Tadi ada seperti apa bagusnya kita meminta tolong kepada siswa kita? Oh iya, baiklah Bu. Nah, saya kembalikan lagi ya Bu kepada posisi ini ya, ini mungkin masih di ya Bu. Iya. Oke, ini saya perbaiki, ini sebenarnya posisi teman. Nah, di posisi ini juga tidak boleh kita lakukan. Terkadang kan gini, anak ini di kelas, tolong ya nak, tolong bantu ibu, kan seperti itu ya Bu Reni. Bantu ibu nak, ibu sudah berkorban demi kalian, kita sudah membuat keyakinan kelas, tapi anak-anak ibu masih ribut. Mau nggak bantu ibu nak? Ternyata kalimat itu tidak boleh. Ya, itu menyamakan kita sebagai teman. Jadi yang sebaik-baiknya itu memang harus di nomor 5. Di nomor 5 terkait restitusi atau kita sebagai manajer. Panggil anak tersebut yang bersalah, kita tanyakan, apakah diri kamu sesungguhnya? Itu aja Bu kalimatnya Bu. Apakah diri kamu sesungguhnya? Apakah ini yang kita yakini di kelas kita? Tetapi Bapak Ibu sebelumnya harus membuat keyakinan ke kelas. Ini seperti itu Bu. Kita munculkan apa ide-ide atau nilai kebajikan yang sudah diingatnya. Tentu saja dengan kalimat-kalimatnya sendiri. Enggak Bu, aku nggak seperti itu Bu. Iya Bu, besok aku janji aku menjadi anak yang disiplin. Nah, jadi dengan sadar akan kesalahannya dia akan mengingat kesalahannya. Jadi tidak boleh Bu kata-kata, ayo bantu ibu. Nah, kamu jadi anak yang seperti ini, nggak boleh. Jadi seperti itu Bu. Ya, Bu. Ada lagi pertanyaan kawan-kawan? Jika tidak ada, kita lanjutkan bermain game kembali. Nah, di sini ya saya ingin bertanya kepada teman-teman semua, di posisi apakah tadi ada 5 ya? Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, kemudian pemantau, yang terakhir manajer. Nah, ini patuhi aturan saya atau awas sebagai apa kira-kira Bu? Penghukum atau manajer? Kira-kira kalimatnya? Penghukum. Bagus sekali. Nah, yang kedua, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Apakah kamu tidak mau mendengarkan cakap Bapak atau Ibu? Tidak. Ayo. Pembuat rasa bersalah. Ini dia Bu. Nah, Ibu sangat kecewa dengan kamu. Ternyata kamu melanggar peraturannya. Berarti kita membuat rasa bersalah kepada anak atau murid. Kita lanjutkan. Nah, sanksi atau konsekuensinya apa? Kita lihat di sini Bapak Ibu. Kira-kira apa posisi kita? Mohon maaf jikalau iya, pemantau. Kita lanjutkan. Nah, ini lagi. Ayo bantulah demi Bapak atau Ibu ya. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Kira-kira posisi kita sebagai apa Bapak Ibu? Bantu. Iya, tepuk tangan buat kita. Alhamdulillah. Nah, yang berikutnya, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Kira-kira apa? Teman, penghukum, pembuat rasa bersalah, atau pemantau? Kalimatnya. Apakah masih teman? Masih teman Bapak Ibu? Masih? Apakah masih teman? Atau pemantau? Jawabannya adalah iya. Kalimatnya kita lihat ya kira-kira. Kita lihat dulu teman-teman. Iya, yang mana kira-kira? Posisi yang mana? Posisi teman. Ya. Nah, yang terakhir. Apakah ini dirimu? Apa yang kamu lakukan
kita harus memberitahu kepada murid kita apakah ini yang kita yakini. Kamu ingat nggak keyakinan yang telah kita bina ataupun kita buat di kelas? Nah, jadi begini Bapak Ibu, sekarang mohon maaf sekali kepada teman-teman, mohon maaf sekali ya, bukan berarti saya maksudnya menggurui gitu kan, tetapi saya ingin berkolaborasi kepada teman-teman supaya teman-teman nanti melakukannya semua. Tetapi di sini posisi saya saat ini sebagai guru ya Bapak Ibu, setuju? Oke, kita mulai ya nak. Masih semangat nak? Oke, kalau masih semangat kita ice breaking dulu boleh nggak? Oke, kita ice breaking dulu. Menghilangkan ngantuk, Bu. Iya. Terima kasih anak ibu. Kita ice breaking dulu. Mohon maaf ya nak, laptop dulu laptop tua. Begini. Lama loadingnya. Kita tunggu dulu ya. Kita pakai musik, kalau nggak pakai musik, anak-anak ibu nanti nggak semangat. Ya, kita dengarkan dulu nyambung apa tidak musiknya. Kalau nggak nyambung, maafkan ibu, terpaksa kita lanjutkan dengan ice breaking kita yang lain. Yang bersih semangat, semangat yuk, sama-sama yuk. Yuk, biar melaksanakan peraturan. Nah, ini dibagikan ya. Gimana punya pena? Punya Bu. Solihin nama Ibu. Solihin. Terima kasih. Nah, 2 atau 3 bolehnya. Peraturannya misalnya nggak boleh cakap kotor, mengerjakan piket tepat waktu. Yo, lalu tulisnya. Nih, dapat punya pena. Oke. Wati nggak punya? Bisa lihat. Peraturannya tidak boleh. Kenapa nggak punya? Oh iya. Iya. Bu, peraturannya tidak boleh. Ya terserah anak ibu nak. Peraturannya bagaimana? Misalnya nggak boleh makan-makan di kelas gitu. Yo. Sudah Bu. Udah. Ayo Solihin bantu ibu nanti mengumpulkan ini namanya curah pendapat ya sayang ya. Bantu ibu mengumpulkan curah pendapat teman-temannya. Ini Hin. Solihin. Guru juga harus nggak apa-apa sayang ya. Dituliskan aja lah ya. Nggak usah terburu-buru, mamanya belum jemput. Mama belum jemput. Itu
Kakak saya ibu, mau yang nempelkan anak ibu atau ibu yang nempelkan? Oke, ibu yang nempelkan. Ini punya Noni. Ini Noni. Ini Sonia. Punya Sonia terbalik ya. Punya Inke Sonia. Ini punya Solidi. Ini punya Iwan. Punya manjo satu. Ini punya Manja. Ini punya Rahma. Oke. Ini anak baru yang sebelah ini siapa namanya? Oh ini, nanti kita perkenalan ya sayang ya. Nah, kita lihat dulu kelas kita ya nak. Dulu aja kita dulu. Ya. Anak ibu gak sabar untuk berkenalan? Iya. Kelas 6 memang sudah masa pubertas ya nak ya. Nanti ibu akan mengajarkan bagaimana tentang pubertas yang baik. Nah, baiklah anak ibu sekalian. Di sini banyak sekali permintaan anak-anak ibu tentang keyakinan di kelas kita. Ya, ibu baca ke satu-satu ya. Tidak boleh datang terlambat. Kapan pulang dulu? Sabar ya nak ya. Bentar lagi. Yang penting anak ibu semuanya harus ya berjanji tentang kesepakatan kelas kita ini ya. Anak ibu berkata dengan sopan. Kemudian ini ibu agak terbalik bacanya nak karena lainnya terbalik. Kemudian bu guru nggak boleh marah-marah. Iya. Kemudian tidak boleh terlambat datang. Ibu guru tidak boleh terlambat. Anak tidak boleh terlambat. Nggak boleh mencontek. Nggak boleh bolos. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Tidak boleh ribut di kelas. Kemudian tidak boleh ribut saat belajar. Ibu guru harus tetap ceria mengajar kami. Tidak boleh ribut dan tidak makan-makan di kelas. Nah, dengar saya ibu. Ya, kata-kata yang seperti ini dengarkan ibu nak. Kata-kata tidak boleh, tidak boleh dituliskan dalam keyakinan ke kelas. Kita buat kata-kata mutiara yang lebih indah lagi. Nah, kita ambil satu, ya. Misalnya tidak boleh datang terlambat. Sebaiknya kalimatnya bagaimana? Yang cocok. Datang tepat waktu. Bagus sekali, tepuk tangan untuk Rahma. Datang tepat waktu. Nah, ibu mengambil yang sama saja enak ya. Yang sudah sama berarti tidak usah kita tuliskan lagi. Yang kedua, tidak boleh mencontek. Yo, anak ibu kan tahu kan? Belajar Pancasila kan? Tahu kan? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri. Nah, terkait dengan mandiri. Kalau nggak boleh mandiri, kira-kira kalimatnya bagaimana nak? Mandiri. Bekerja dengan mandiri. Iya, mandiri dalam belajar atau bekerja dengan mandiri? Belajar dengan mandiri. Belajar dengan mandiri. Oke, yang kedua dapat kita nak. Yang kedua, belajar dengan mandiri. Orang yang mandiri bagaimana saya? Mandi sendiri? Tidak nak, berdiri di atas kaki sendiri. Percaya diri. Oke, kita lanjutkan yang ketiga. Kemudian ibu guru harus ceria dalam mengajar kami. Ya, boleh. Ini peraturan tentang ibu juga. Ya, berarti kira-kira apa? Bolehkah ibu tambahin gembira saat belajar atau bagaimana?
ini. Apakah anak ibu setuju tentang hal ini? Setuju? Setuju nak? Yang ibu tuliskan tadi adalah pendapat anak-anak ibu semua. Jadi anak-anak ibu tidak boleh melanggar tentang keyakinan ataupun yang sudah kita jadikan kesepakatan kelas kita. Kita bacakan satu-satu, setuju? Setuju. Ayo kita bacakan satu-satu nak. Yuk, yang pertama, satu. Datar di depan waktu. Yang kedua, belajar dengan diri. Yang ketiga, gembira belajar dari diri. Yang keempat, saling menghargai dan menyayangi. Yang kelima, jaga waktu. Iya, bagus sekali nak, anak ibu sekalian. Kalau anak-anak ibu melanggar, ya kontrol diri itu pada diri kita sendiri. Tapi setiap perbuatan kita ada yang melihat kita. Siapa nak? Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, ya kalau sudah kita sepakati, yakini dalam diri masing-masing. Nah, ibu mau anak ibu kan sudah sepakat nih nak, sudah sepakat ya. Sekarang kita membuat suatu persetujuan dengan cap jempol ataupun tanda tangan anak-anak ibu semua. Ayo ditandatangani, tandanya sudah kita sepakati. Ayo, Badu. Babu. Terima kasih. Salim. Salim. Anak Udin. Anak Udin. Oke. Ya gola. Yang Yo, satu. Yola. Nomi. Inces. Mencet. Manjalika. Manjul itu. Iya, berarti sudah setuju kalau sudah tanda tangan. Ada yang ngajak jempolnya? Ada seniman yang saya iya, dari tanda tangan masih jangan ada. Bukan cak jempol bu, dikecil aja. Sakit juga. Santi siapa bu? Santi siapa? Bini. Dodi. Oh, Dodi. Rogi. Rogi. Bisa kelas 6 nggak pandai nulis. Iya, terima kasih. Inilah sama jadi ibu harap anak ibu dapat meyakini ya segala yang sudah kita sepakati bersama di kelas kita. Jadi ya kalau sudah seperti ini, melangkah pun anak-anak ibu akan gembira dan selalu mengingat tentang kesepakatan kelas kita bersama. Nah, ya, alhamdulillah Bapak Ibu guru, kita sudah selesai dalam drama tadi. Saya mengucapkan terima kasih. Tetapi saya harap kepada Bapak dan Ibu guru, sebelum kita memunculkan disiplin positif kepada murid kita di kelas, saya harap nanti Bapak dan Ibu dapat menerapkan di kelas juga. Setuju Bapak dan Ibu? Setuju. Nah, mari kita ya, boleh. Itu apa beda keyakinan sama peraturan? Iya, kalau peraturan, ya peraturan itu ada kata-kata dilarang, tidak boleh. Nah, jadi kata-kata tersebut sebenarnya tidak boleh dimunculkan kembali. Nah, Kata negatif. iya. Itu dari peraturan itu baru kita akan ke keyakinan. Keyakinan telah jadilah kesepakatan bersama. Nggak usah banyak-banyak, cukup 7 paling banyak supaya anak-anak kita di kelas mengingatnya. Untuk yang
ini. Kalimatnya disederhanakan. Bu, ya. Yang kelas rendah ya. Yang bisa yang mudah dia mengerti. Iya. Nah, kalau kelas rendah mungkin kalimatnya kalimat anak kita sendiri ya kan. Misalnya boleh saya bacakan Bu untuk kelas 1 ya. Kelas 1 juga ada. Misalnya seperti ini. Anggota di kelas perlu belajar, perlu senang, melakukan tugas, saling menghargai. Jadi kan tulisan anak kita tuh masih gimana gitu ya. Jadi gini saja Bu cara untuk memunculkannya. Ayo anak ibu semua di kelas ini anak ibu kita mau seperti apa? Diri kamu seperti apa? Kalau masih bengong-bengong kita pancing. Misalnya aku ingin disayangi ibu gitu. Aku ingin ibu nggak marah-marah misalnya. Aku ingin kelas kita bersih gitu. Pasti kan nanti ada kan Bu. Nah, jadi itu aja Bu. Lebih kalimat yang sederhana. Nah, jadi contoh kalimatnya adalah perlu belajar, perlu senang. Nah, contoh daripada kalimat senang itu misalnya seperti ini. Kelasku bersih. Nah, kan itu keinginan anak yang kelas rendah kan. Kelasku bersih. Berarti kita boleh membuat keyakinan kelas berupa kita perlu senang. Jadi kalimatnya disederhanakan seperti perlu belajar, perlu senang, perlu melakukan tugas, saling menghargai. Ya. Nah, ada lagi Bu pertanyaannya Bu. Ini untuk kelas rendah, sedangkan untuk kelas dari 4, 5, 6. Bu, kertas Udah jalan, Bu. Penuh saya. Penuh nah, Ibu contohkan satu aja boleh ya? Ini keyakinan kelas 1, 2. Bentar ya Nak ya. Keyakinan kelas 1, 2. 1, 2. Misalnya tertulis begini. Nanti kita munculkan pendapat anak kita. Ya, harganya murce kok. Ya, Ibu contohkan solikin atau badu ya. Nah, ini sayang, dengarkan Ibu Nak. Kita akan membuat kesepakatan kelas di kelas 2. Anak Ibu ingin kelas kita yang kayak mana? Ya, misalnya bersih aja. Yang kayak mana atau bagaimana, Bu? Oh, bagaimana sayang? Ya. Berarti ini kan ide anak kita munculkan. Iya, yo misalnya bersih gitu. Santi. Enggak yang mana pesenannya Santi. Ya, solikin. Gimana? Ayo. Apa lagi ya? Kelas kita yang bagaimana? Ayo. Yo, kelas kita yang bagaimana? Ya. Itu ya. Cantik. Apa bagusnya? Yo, ingin kelas kita kayak mana? Misalnya teman-teman kita inginnya bagaimana? Bu, si Aldo sering cakap jorok Bu. Buat tidak boleh cakap jorok. Tapi kan
ya. Nanti kita akan berdrama tentang restitusi. Saya minta bantuan dari 2 orang teman-teman yang restitusinya boleh, yang kawan boleh. Nah, langkah-langkah restitusi, ya ini pernyataan tentang restitusi untuk menebus kesalahan, memperbaiki hubungan dengan yang bermasalah, bersifat tawaran tidak paksaan, kemudian menuntun diri untuk mencari kebutuhan dasar tentang kebajikan yang telah diyakininya di kelas. Kemudian berfokus pada karakter dirinya, bukan kepada tindakan. Kemudian berfokus pada solusi dan mengembalikan mereka berkolaborasi terhadap kemenangannya. Nah, Bapak Ibu, oke, ini adalah praktik restitusi. Nah, berhubung gambarnya kurang jelas karena cuaca sudah semakin naik. Nah, ada beberapa langkah dalam restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas si salah. Nanti Bapak Ibu, untuk langkah restitusi yang pertama, tanyakan kepada si salah, ya, mengapa kamu melakukan ini? Apa yang mendasari kamu melakukan ini? Kemudian yang kedua, apakah alasan kamu atau namanya validasi tindakan yang salah? Karena tadi sudah saya katakan bahwasanya setiap orang yang berbuat salah mempunyai alasan. Kemudian yang ketiga, inovasi dari dalam diri mereka. Nanti kalimat kita terakhir, apakah ini yang kamu yakini di kelas kita? Apakah permasalahan ini, bagaimana cara kamu memecahkan masalah ini? Apa yang kamu lakukan? Jadi Bapak Ibu, untuk yang terakhir, nah ini yang udah kesepakatan kelas saya lakukan ya Bapak Ibu. Untuk yang terakhir saya minta kita berdrama dulu Bapak Ibu boleh. Nah di sini masalahnya kira-kira yang paling sering tentang bully ya kira-kira. Ya, Tentang bully, iya. Bully saling ejek mengejek. Ya, jadi di sini saya minta drama. Siapa yang mau kira-kira? Yang jadi gurunya siapa? Kira-kira. Sebentar aja. Ayo. Siapa kira-kira nak? Ibu tunjuk aja. Ibu tunjuk aja. Oke, ibu tunjuk aja ya. Yang jadi guru siapa saya? Atau ibu sendiri. Nah, ibu tunjuk aja nak ya. Maju ini guru. Maju. Ayo. Ibu minta tolong kepada Rama dan Rani. Rama dan Rani, ayo. Saya nggak pakai sepatu. Gak apa-apa nak, yuk. Kaki saya sakit. Gak apa-apa sayang, ayo. Kaput lah rasanya. Ayo, sini. Rama. Saya sakit. Rani. Cepatlah Rama. Tidak boleh ketawa ya, tidak boleh ketawa ya, yang serius ya. Sedikit lagi. Nah, ini adu cekcok. Misalnya tentang apa? Misalnya mengejek nilai ulangan yang rendah. Ayo, dari Rani duluan nak. Ini nilaimu jelek rendah. Apa kau ditanya? Terus Rama menangis. Ayo. Rama, semalam kamu ulangannya dapat nilai berapa? Kok bisa dapat nilai 4? Kamu nggak belajar ya? Iya, aku nggak belajar soalnya aku sakit. Saya lihat kamu main-main aja. Enggak kok. Saya lihat kok, rumah kita kan dekatan. Iya ya. Oh, iya. Jangan banyak main, belajar. Biar nilainya bagus. Nanti kalau nilainya nggak bagus, nggak naik kelas. Iya, besok aku belajar. Ya, makanya jangan banyak main HP, nonton HP. Belajar. Tengok HP itu jangan nonton YouTube aja. Mana ada aku nengok HP? Ih, kasihan, kamu udah besar nangis. Udah, aku minta maaf ya. Aku minta maaf ya. Iya. Gini nak, ada apa yang terjadi sebenarnya nak? Menurut laporan dari anak-anak yang lain, kalian ada masalah? Iya Bu, karena
sekali duduk di kelas ini. Baiklah, anak Ibu Rahma, tahu nggak kenapa Ibu panggil atau kita bicara apa? Apa yang terjadi? Ceritakan ke Ibu. Ayo. Jadi Rama itu dapat nilai rendah, Bu. Ya, jadi kenapa kamu diam aja? Ya, kiranya nilainya rendah, Bu. Jadi saya ejek, Bu. Iya. Tapi gini, Nangis dia. Rahma itu sampai menangis sayang. Nah, jadi begini. Ibu mau tanya sama Rahma, apa alasan Rahma untuk mengejek, alasan Rani untuk mengejek Rahma? Apa alasannya? Kira-kira? Apakah Rahma tidak sengaja atau bagaimana? Secara kebetulan aja. Secara kebetulan ya. Karena yang Ibu dengar Rahma juga sering mengejek-ejek Rani ya. Jadi di kelas ya. Jadi terlibat saling ejek ya, Nak. Iya, Bu. Nah, begini sayang. Ibu mau tanya sekali lagi sama Rani. Apakah hal yang terjadi sudah Rani yang sesungguhnya? Apakah itu memang Rani yang sesungguhnya suka mengejek teman? Enggak. Iya. Ya. Nah, dalam hal ini ya, Ibu mau tanya sama Rahma. Bagaimana cara Rahma agar hal tersebut tidak terjadi lagi? Kira-kira apa keyakinan kelas yang sudah kita perbuat kemarin? Rani masih ingat? Apa kira-kira? Agar tidak saling ejek mengejek, bagaimana? Kita saling bagaimana? Ayo. Saling menyayangi. Saling menyayangi. Terus saling apa lagi, Nak? Menghargai. Iya, bagus sekali. Nah, untuk selanjutnya, Ibu harap Rani dapat menjadi anak yang seperti itu. Bisa diulang, Nak? Rani harus ngapain untuk kedepannya? Saling menyayangi dan menghargai. Saling menyayangi dan menghargai. Kemudian karena nilai si Rahma jelek, Ibu harap Rani juga bisa belajar kelompok. Nah, itu saja dari Ibu, Nak. Ya, Ibu harap Rani dapat memperbaiki kesalahan dari keyakinan kelas kita. Ya, setuju saya? Oke, terima kasih, Nak. Ya, silakan duduk. Saya berkeringat. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Begitulah Bapak Ibu cara kita merestitusi anak. Dalam arti kita berposisi sebagai manajer. Apakah kita mampu kira-kira? Bahkan begini Bapak Ibu, saya tuh kira-kira nggak mampu. Tapi mau nggak mau kita harus merubah pemikiran atau mindset kita. Ya, jadi kesalahannya itu ya dimunculkan dari keyakinan hati ataupun keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Jadi lagi-lagi Bapak dan Ibu guru semua harus membuat keyakinan dan kesepakatan ke kelas. Jadi kira-kira Bapak Ibu, jika kertas planonya tidak ada, Bapak Ibu boleh dari kertas biasa saja. Ya, dari kertas biasa saja. Nah, nantinya ya saya mohon juga kepada Bapak dan Ibu, jikalau yang sudah selesai membuat keyakinan kelas, bisa kita untuk foto bisa ya, kira-kira ya, difotokan untuk dijadikan program sekolah kita ya adalah selain visi misi yang kemarin ya. Kemarin kan visi misi sudah, yang Bapak Ibu sampaikan kemarin itu adalah prakarsanya, prakarsa perubahan diri yang sudah selesai saya programkan. Mudah-mudahan kayaknya kurang sedikit lagi Bapak Ibu. Bentar dulu, ini saya tampilkan dulu mana ini. Itu sama Budi. Budi input, Bu. Oke. Nantinya saya memohon kepada Bapak dan Ibu guru membuat keyakinan kelas masing-masing ya. Setuju kira-kira? Nah, masing-masing untuk foto keyakinan kelas, boleh foto bersama anak, boleh difotokan saja apa kegiatannya. Foto-fotonya nanti kita kumpul, kita jadikan program sekolah kita. Ya, Bapak dan Ibu. Nah, jadi demikianlah Bapak dan Ibu. Berarti memang keyakinan kelas itu? Iya. Enggak,
peraturan itu nggak boleh. Peraturan itu kan ada di hati anak itu. Ya, kan nanti kalau memang mau diterapkan di kelas kan judul yang mau dibuat kan sepertinya kan apa namanya? Iya. Keyakinan kelas ya, Iya. itu yang dibuat kan. Iya. Kalau di kelas saya sudah buat kesepakatan kelas. Boleh. Sama itu. Sama aja itu, keyakinan, kesepakatan. Keyakinan itu kan kalau udah disetujui menjadi kesepakatan. Sedikit lagi boleh Bapak dan Ibu, saya meminta kepada dua orang ini setelah kita kesepakatan kelas, hari-hari berikutnya membuat pendalaman keyakinan apa yang dilihat dan apa yang hal buruk apa yang dilihat, hal baik apa yang dilihat, dalam arti tugas teman dan tugas guru. Kalau gurunya buruk dituliskan, boleh. Ini pendalaman keyakinan, apa yang tampak, apa yang tidak tampak. Terus yang baik ataupun tidak baik. Biarpun ibu guru, biarpun siapa harus dituliskan. Sebutkan nama orangnya. Nggak usah, nggak usah. Nama itu Oh, nggak usah. boleh. Sebetulnya Berarti boleh nggak boleh. Iya. Tapi sebetulnya kita kan menjaga perasaan teman kita. Ya, sebetulnya nggak boleh. Nah, Berarti ini tiap hari kita seminggu. yang sedang. Iya, enggak, seminggu aja. Pasrahkan itu. Nanti kalau ada yang melanggar baru kita buat restitusinya. Nah, nanti bisa ditempel di sini Bapak Ibu. Perilaku yang nampak atau tidak nampak nih, masih suka mengejek orang, masih nggak nampak. Masih nggak nampak, ditempel di sini. Kemudian ini masih, ya tugas saya melaksanakan tiket. Oke. Masih ada yang cakap kotor di perilaku ya. Oke. Jikalau nanti di tabel tidak tampak masih banyak, berarti kita harus membacakan kembali kesepakatan kelas kepada anak didik kita. Kemudian kita tanamkan lagi kebajikan universal. Misalnya profil pelajar. Misalnya ini masih mau sampah sekarang masuk. Iya, masih buang sampah berarti tidak tampak. Ataupun dia ini bisa dipilih. Mau tabel T, mau ini ataupun ini. Dipilih salah satu aja, nggak bisa semua. Sama ini. Ini T, ini Y. Ini tugas saya, tugas guru. Itu yang menyangkut kegiatan. Iya. Ya, berarti ini masih di sini. Nah, dalamkan lagi dengan nilai kebajikan universal, misalnya pelajaran Pancasila, menjelaskan lagi Bapak Ibu guru. Nah, Bapak Ibu guru, alhamdulillah sampailah kita di sesi akhir. Ini karena jaringan kurang baik ya. Nah, ini saya comot gambar Ibu Rahma di Facebook. Jadi mohon maaf ya. Ini tentang visi dari kreativitas yang sudah dijalankan kemarin. Ini juga nanti akan dijadikan program sekolah. Seperti teman kita Ibu Rahma, visi dia adalah tentang kreativitas siswa. Kreativitas siswa dalam belajar. Nah, nanti Bu Rahma misalnya pembelajaran yang menyangkut IPA apa kira-kira Bu? Ibu, yang menyangkut IPA. Kira-kira apa? Tentang bunyi. Nah, tentang bunyi. Nanti tentang bunyi bawa dia ke lingkungan, ataupun boleh praktek sendiri ya Pak Dara. Foto yang bisa itu juga. Iya, rekam anak ataupun foto anak, ataupun nanti dia buat tugas. Kalau saya seperti ini Bapak Ibu. Ya, buat tugas ini berisi tentang biodata dia, udah. Biodata, kemudian gambar-gambar misalnya tentang bunyi, ya kan? Nah, ini buku 3D dia sendiri. Ini tentang adaptasi hewan dan tumbuhan. Nah, jadi ternyata siswa kita itu lebih berkreativitas daripada kita. Lebih banyak macamnya. Malah saya mengajarkan hanya polos saja. Nah, buat seperti ini, nah, ternyata mereka beragam yang mereka ciptakan. Kalau kelas 1, nah misalnya kreativitasnya kalau kelas 1 apa kira-kira yang memunculkan dia untuk lebih berkreatif, misalnya membuat ayam-ayaman ya Bu Mona. Kemarin kan ada ayam-ayaman ya kan? Atau tentang praktik bermain matematika dan sebagainya. Nah, jadi saya harapkan Bapak Ibu guru juga mempunyai prakarsa visi masing-masing yang nantinya akan dijadikan program sekolah kita selain keyakinan tadi. Setuju Bapak Ibu guru? Nah, untuk kertas plano, mohon maaf kalau masih ada sisa, boleh dari saya nanti minta ataupun gunting kertas sendiri-sendiri. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, telah sampailah kita pada sesi akhir yang saya harapkan
teman-teman dapat melaksanakan kegiatan tersebut di kelas kita dalam memunculkan perilaku positif kepada anak. Jadi tidak hanya kita memberikan kamu ini orang seperti mana gitu, tapi kita sudah ada keyakinan di kelas masing-masing. Nah, jadi itulah yang saya harapkan dari webinar saya ini. Ini juga gini ya Bapak Ibu, mohon maaf sekali saya tidak menggurui Bapak dan Ibu, tetapi saya menyampaikan apa yang sudah saya dapatkan, dan tentunya tidak hanya di kelas saya, tetapi harus sekolah di kita. Begitulah guru penggerak Bapak Ibu. Ya, jadi harus bisa mengajak teman-teman lain untuk berbuat seperti itu. Nah, jadi saya juga meminta maaf, berterima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah sudi meluangkan waktu. Jikalau tadi terdapat kesalahan serta kesilapan saya dalam berbicara, atau mungkin ada kata-kata yang tidak sopan, sebelumnya 10 kali saya memohon maaf kepada Bapak dan Ibu semua. Sebelum saya mengakhiri acara, ada yang bertanya Bapak Ibu? Bu, bentar Bu. Slide tadi itu online. Enggak Pak. Nah, langsung ini kalau mau kita buat, tidak sebagai pedoman, bisa aja nanti kita Oh iya, apanya ya? Formatnya ya? Poin tadi. Oh, poin-poin keyakinan kelas. Ya, poin yang sampaikan tadi lah. Oh iya. Boleh, nanti saya share di grup sekolah kita. Bagi teman-teman yang membutuhkan, saya kembali juga boleh. Ya Bu Reni, bagaimana untuk selanjutnya. Jadi intinya mohon maaf sekali kepada teman-teman, saya tidak menggurui, tetapi begitulah guru penggerak ini mengajak teman-teman untuk berkolaborasi. Untuk selanjutnya saya harap teman-temanku semua dapat juga ikut serta dalam guru penggerak ini. Ya, nah, jadi itu saja dari saya. Kemudian saya ingatkan kembali tentang mengisi PMM atau platform Merdeka Belajar. Ya, memang ini masih berupa entah berita bagaimana, tetapi kalau tidak, satu topik harus kita selesaikan karena akun belajar kita dilihat oleh kementerian. Paling enggak Bapak Ibu membaca dari HP sampai setahun berikutnya. Paling enggak yang belajar. mulai berlaku dari semester ini. Jadi ini belum untuk berlaku atau tidaknya kita belum tahu, tetapi itu harus kita buka. Paling tidak satu topik kita selesaikan dan kita mendapatkan sertifikat. Jadi untuk teman-temanku semua yang ingin bantuan saya, dengan senang hati saya ingin membantu walaupun tugas saya begitu berat dalam guru penggerak ini. Jadi saya minta doa kepada teman-teman semua, semoga sekolah kita dapat terwujud anak-anak atau murid-murid yang bahagia, dalam arti budi pekertinya baik, dapat diterima oleh masyarakat di kehidupannya kelak. Itu sudah jelas pasti ya Bapak Ibu. Nah, itu saja dari saya. Lebih kurang saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh pulang Bu. Selamat pagi anak-ibu semua. Alhamdulillah anak-ibu semua dalam keadaan sehat. Nah, sekarang
Sudah? Atau ibu nggak boleh kalau datang tidak tepat waktu, atau ibu harus memakai baju seragam, atau saya harus memakai baju seragam. Saya tidak boleh berkata-kata kotor, ya. Saya ingin ibu lebih sayang terhadap saya. Saya ingin ibu mendengarkan cerita tentang kehidupan saya. Boleh? Kenapa tidak? Atau ibu tidak boleh sering marah-marah. Ibu harus sabar menghadapi kami. Ibu harus memberikan pelajaran yang menarik terhadap kami. Nah, boleh. Jadi ibu juga bisa merubah ini. Udah? Yuk, ayo Dimas bantu ibu nak. Dimas yang pegang. Oh, Sudah? Nah, ini surat pendapat yang mana ya yang menarik ya? Nih, tugas saya berpakaian rapi, mengerjakan tugas, berbicara dengan sopan. Tugas Bu Guru mengoreksi tugas murid. Ibu tidak boleh indikasi, Ibu harus sabar mengajar kami. Setuju? Iya, semua itu akan Ibu laksanakan kami. Kemudian tugas kalian sendiri datang tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, untuk Bu Guru juga demikian, harus datang tepat waktu. Kemudian tugas saya datang tepat waktu, melaksanakan piket, belajar dengan tertib. Tugas Ibu Guru jadi guru yang cantik, ya. Ya boleh ya, ya Ibu akan berubah diri nantinya. Tentu saja bukan sekedar cantik, tetapi cantik itu kan dari dalam hati kan. Nah, maksud Ibu tahu maksud kalian lebih menyayangi anak-anak itu semua. Kemudian tugas saya menjaga cara bicara dengan baik, mengikuti peraturan. Tugas Ibu Guru, Ibu harus lebih tugas masing-masing. Berarti kita punya perjanjian di kelas ini. Mau buat perjanjian di kelas ini? Tadi lama-lama tugasnya harus bicara sopan. Ya di hati kalian, kita buat menjadi satu kalimat satu. Beriman dan Apa saja nilai-nilainya? Ayo sama nyanyi boleh. belajar Pancasila, beriman dan bertakwa Pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, yang Ini
berbicara tidak sopan. Nah, dengarkan Ibu. Apa yang kalian tulis tadi, ya, itu kita jadikan satu, ya, menjadi kesepakatan kita bersama. Tetapi mau perhatikan Ibu Rangga, dan kata-kata tidak boleh dilarang itu nggak boleh disebutkan, ya. Jadi berarti kita harus bagaimana? Iya, sopan dan santun. Jadi nilai ataupun kebajikan dalam profil pelajar Pancasila, apa yang harus kita sebutkan? Sopan dan santun. Dalam arti bagaimana? Yang profil pelajar Pancasila, pelajar Pancasila beriman dan berakhlak, karena sudah menjadi anak yang sopan, mandiri, ya. Oke, jadi kesepakatan kita yang pertama, sopan, Santun. berapa? Bicara. Berbicara kepada siapa saja. Lanjut. Kemudian, ya ini Ibu jadikan satu ya. Selain berbicara sopan, ya, harus berpakaian rapi. Kira-kira kalimatnya bagaimana? Ya, kalimatnya bagaimana kira-kira? Berpakaian Seragam. seragam dan rapi. Ini tuliskan. Berpakaian rapi dan memakai seragam. Lanjut yang ketiga, harus melaksanakan piket. Ya, kata-kata harus kita ganti yuk dari apa? Ayo. Hah? Wajib piket? Enggak. Kata-kata yang lebih indah. Melaksanakan. Melaksanakan piket tepat waktu. Nah, itu baru mantap. Melaksanakan piket tepat Waktu. waktu. Lanjut apa lagi kira-kira? Ya, tidak boleh membuli teman. Kita ganti dengan kata-kata yang mudah. Ya, kita ganti apa? Saling Menghargai. saling Nolong. menghargai dan saling menyayang. Iya. Kalau sudah seperti itu, tidak ada lagi yang namanya peduli.
ada lagi sampah di bawah meja di dalam laci ya. Lanjut. Tidak ada terlambat waktu upacara ataupun melaksanakan piket ke kelas. Lanjut yang terakhir. Merasa malu kalau kita mencontek kepada teman lain kecuali disuruh ibu guru belajar kelompok. Kalau itu belajar kelompok kita harus mempunyai pendapat. Setuju anak ibu semua? Setuju? Nah, kesepakatan kelas kita ini nanti akan dibuat besar kita tempel. Jadi kesepakatan kelas itu berdasarkan perjanjian, berdasarkan tugas kita masing-masing. Bahkan ibu juga akan melaksanakan semuanya. Ya, tidak hanya kalian, karena di kelas ini tidak hanya anak ibu, tapi juga ada ibu. Oke, setuju? Setuju?